لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mahasiswa dan mahasiswi rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah di menjelang siang ya, pagi menjelang siang Allah Ta'ala masih perkenankan kita untuk bermajelis via online dan rangka untuk menambah bekal kita insya Allah Ta'ala. Di siang ini insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan topik apa, tafsir tarbawi ya, tafsir Al-Quran, maksudnya ayat-ayat tarbawi, ayat-ayat berkaitan dengan pendidikan ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu siapa-siapa yang hadir di hari ini ya. Pertama Ahmad Nur Siddiq, anta mewujud? Hadir Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Kemudian Lestari Puji Astuti, Hadirah Ustaz. alhamdulillah. Okti Aulia, Hadirah Ustaz. nah, insyaallah. Nabila Salsabila, Hadirah Ustaz. nah, Abidur Rahman, Hadirah Ustaz. nah, Wifar Azka, Hadir Mumtazah, Ustaz. nah, Berlia, Hadirah. Arisatun, Hadirah Ustaz. masyaallah. Atika Rahmah, Atika Rahmah, Hadirah Ustaz. nah, Hadir. Etika, Eka Lutfia, Hadirah Ustaz. Siti Sa'idah, Siti Sa'idah, Mazalat Tariq, Mazalat Tariq. Hadir Ustaz. Oh, hadir, alhamdulillah. Nur Ain Wiswan, Hadirah Ustaz. nah, Azkia, Azkia Miftah Rizki, lama ya. Ahya Nurfaza, Ahya Nurfaza, lama. Hadirah Ustaz. Oh, hadir. M Sabri, M Zeno, Hadir Ustaz. Fajar Yasin, Hadir Ustaz. Sofi Aulia, Sofi Aulia Nisha, Muhammad, Fatia Farajat, An-Nazma Fauzan, Hadir Ustaz. Teguh Utami, Hadirah Ustaz. ya, Najwa Lupita, Hadirah Ustaz. Nurul Farah, Hadirah Ustaz. Didi Supatmadi, Hadir Ustaz. Imran, Imran lama ya. Ummu Abdurrahman, Hadirah. hadir. Zahra, Hadirah. hadir. Baik.
Nah, eh, kita presentasikan dulu sebentar ya, nanti mungkin ada mahasiswa yang juga presentasi, monggo. Bismillah, ini tafsir ya, sedikit mengupas tafsir surat Al-Imran. Ini salah satu ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan yang ada dalam Al-Quran, diantaranya surah Al-Imran ayat ke-79. Ini teksnya, surat Al-Imran ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin ay yu'tiyahullahu al-kitaba wal hikmata wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun. Ya. Jadi eh, kalau ini terjemah dari Kemenak ya, menyatakan bahwa ya tidaklah wajar bagi seorang manusia yang diberi kitab ya, kemudian diberi juga hikmah, kemudian juga ya utus nabi-nabi ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ia berkata kepada manusia ya, ya eh, apa namanya, jadilah penyembahku ya. Jadi nggak mungkin ya, nggak wajar kalau ada nabi yang mengatakan seperti itu ya. Jadilah penyembahku, tidak menyembah Allah Ta'ala. Kemudian tetapi pastilah dia berkata apa, apa ini, kuno robbaniin ya, kuno robbaniin ya, jadilah kalian ini adalah robbaniin, orang-orang robbani, karena kamu mengajarkan kitab dan mempelajarinya ya. Tu'allimun kitab ma kuntum tu'allimun wa ma kuntum tadrusun ya. Jadi mengajarkan kitab dan karena kalian juga mempelajari kitab ya. Maksudnya bahwa ini asbabun nuzulnya ya. Jadi di orang-orang yang mengklaim sebagai Yahudi dan Nasrani ini harus melihat ya bagaimana ayat ini ya. Jadi ini kan orang-orang Yahudi lebih awal ada, begitu Nasrani juga sudah ada di zaman Nabi SAW, bahkan di kala itu banyak patung-patung ya, patung Lata, Uzza, Manat di keliling Ka'bah ya, keliling Ka'bah. Jadi mereka itu menyembah patung-patung, dan juga ada orang Yahudi dan juga orang Muslim di masa itu. Dan ini adalah bantahan ya, bahwa kalau dalam Al-Quran disebutkan waqala al-yahudu waqala an-nasara apa namanya, al-masih ibnullah, jadi Isa adalah putra Allah ya. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan bahwa orang Yahudi itu menyatakan bahwa apa, ya ada seorang, siapa namanya ya, mungkin adalah satu nabi-nabi Allah Ta'ala yang dijadikan diklaim sebagai ibnullah juga ya. Nah, dan ini bantahan terhadap mereka ya, bantahan terhadap mereka bahwa mereka adalah nabi Allah Subhanahu Wa Taala, nabi-nabi Allah Taala. Jadi nabi tidak boleh dituhankan ya, tidak boleh apa namanya, disembah atau yang sebagainya, dijadikan patung boleh disembah ya. Dan ini yang terjadi sampai hari ini ya. Jadi mereka menuhankan nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menegaskan bahwa para nabi hanyalah mengajak kepada tauhid ya, tauhidullah, yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada nabi seorang pun yang mengajak untuk menyembah dirinya, nggak ada ya. Jadi ini suatu kesesatan yang dibuat oleh manusia ya. Dan mungkin antum juga mengetahui bahwa bagaimana ada namanya patung Lata, Uzza, Manat, ini adalah patung-patung orang soleh ya, seorang soleh yang disembah ya, disembah, dijadikan Tuhan. Nah, kemudian dan ini adalah pendidikan tauhid bagi anak-anak ya. Jadi tidak ada yang patut disembah ya. La ma'bud bihaqqin illallah ya, tidak ada zat yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan Nabi tidak pernah mengajak
penyembahan kepada dirinya. Nah, ini tidak ada seorang nabi pun yang meminta saya sembah saya, tidak ada. Kemudian manusia Rabbani adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang alim ya. Innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Sungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah ulama. Ya. Jadi Rabbaniin. Ya. Rabbaniin orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang alim ya. Di mana dia juga bukan hanya belajar tapi mengajar. Ya, mendidik. Ya, tidak menyimpan ilmunya. Seperti antum punya ilmu misalnya, ajarkan kepada tetangga ya. Ada kepada, kalau misalnya ada belum masih ada waktu, monggo siapa yang mau belajar kan gitu ya. Atau ya tadi sedekahnya ilmu, kalau dalam ini sedekahnya itu adalah mengajar. Ya, mengajar untuk bagaimana bertakwa. Jadi tidak hanya mengajar tapi beramal juga, beramal soleh ya. Beramal soleh. Jadi anak-anak diajarkan ya, santri-santri, siswa-siswa diajarkan untuk bagaimana kuntum rabbaniin ya, jadi hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya ya. Dan makna yang berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah bahwa ya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala menyembah kepadanya ya, dan terus belajar ya. Tadrusun ya. Jadi belajar. Sebagaimana Imam Ahmad menyatakan atlubul ilmu hatta adkhulal kubur. Saya menuntut ilmu sampai datang kematian. Kalau bahasanya Imam Syafi'i itu zaman, sepanjang masa. Jadi selama kita masih ada masa hidup ya sudah, belajar terus. Kemudian mempelajari kitab Allah Ta'ala ya, pelajari kitab ya. Pelajari kitab Nawaqidul Islam ya. Orang yang tidak mau belajar agama itu dia tergolong ya orang yang batal Islamnya. Nauzubillah waliyadzubillah. Jadi seorang muslim tidak boleh cuma dunia saja yang kejar ya. Dunia ini sementara. Dunia hanya ya hanya apa, untuk ya bekal saja untuk bagaimana bisa menegakkan punggung kita sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya keperluannya itu saja ya. Karena dianjurkan untuk zuhud dan sebagainya. Apa namanya, zuhud ya, zuhud mengambil harta secukupnya. Bukan untuk ya menghabiskan, mengejar dengan cara yang haram misalnya. Yang halal pun kalau berlebihan juga jangan ya. Artinya ya terus jangan lupa belajar ya. Pelajari kitab Al-Quran, dan kitab Al-Quran ada penyempurna ya, tidak perlu belajar lagi kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab-kitab sebelumnya tentu tidak ada yang menjamin keabsahannya kecuali Al-Quran disebutkan ya. Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kemudian ini beberapa tafsir mufassir ya, maksudnya berkaitan dengan ayat ini. Ada beberapa perkataan mufassir berkaitan dengan ayat tadi. Yang pertama bahwa Ibnu Katsir menyatakan bahwa ini adalah bantahan bagi orang yang menuhankan Nabi atau menuhankan ulama atau orang soleh. Jadi tidak boleh kita menuhankan siapa? Nabi ya, atau menuhankan yang menuhankan Nabi, contohnya Yahudi, Nasrani. Nah, mereka ini menuhankan Nabi ya, atau menuhankan ulama-ulama yang orang soleh terdahulu yang jadi penyebar Islam, disembah-sembah kuburannya, minta pertolongan kepadanya. Padahal dalam suatu hadis yang sahih disebutkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, mintalah pada Allah, mintalah pada Allah. Kalau minta langsung pada Allah. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhu misalnya ada yang sandalnya putus, minta pada Allah Ta'ala. Atau apa yang diinginkan kan gitu ya. Ingin ilmu, ingin jodoh, kalau misalnya sudah waktunya menikah ya menikah gitu ya. Minta, kalau belum dikasih minta terus. Ya minta terus. Di waktu-waktu kapan? Di waktu-waktu istijabah. Waktu istijabah ya. Baik. Jadi
Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini adalah bantahan pada orang-orang yang menuhankan nabi atau menuhankan ulama. Kemudian Al-Qurtubi ya menyatakan bahwa Rabbani adalah orang yang mendidik masyarakat dengan ilmu secara bertahap. Di mendidik masyarakat. Ya, masyarakat itu siapa? Ya orang tua, ya bapak-bapak, ibu-ibu ya kan. Kayak ikhwan bapak-bapak ya aku bisa ibu-ibu, bisa anak-anak. Ya, tajrijian. Jadi bertahap itu maksudnya dari kelas yang dasar dulu, baru yang mulai agak sulit ya. Dan seterusnya sampai ilmu tersampaikan semua kepada mereka. Jadi Rabbani itu tidak hanya belajar tapi juga mengajarkan ya. Seperti antum nih kuliah di Sitma ya banyak kesempatan untuk bertemu masyarakat, maka bisa menawarkan kepada mereka siapa yang mau belajar, mau nggak saya ajar terkait dengan apa yang antum kuasai. Ya. Jadi seorang ya alim, ya seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia juga mengajarkan ilmu, ya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk yang lainnya. Ya. Kemudian Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Sa'di, beliau menyatakan bahwa para nabi mengajarkan tauhid. Ya. Mengajarkan tauhidullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an gitu ya, atau kitab-kitab sebelumnya. Nah, bukan pengkultusan pribadi, enggak ada. Ya, seorang nabi satu pun enggak ada. Ya. Mereka adalah utusan Allah Ta'ala, tentu mereka mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lainnya. Dan ini juga pelajaran bagi siswa-siswa ya, bahwa kalian menjadilah hamba-hamba Allah yang baik. Ya, ketika waktunya sholat, pergi ke masjid kan gitu ya, yang laki-laki yang akhwat ya, dirikan sholat di mana dia bisa mendirikan apa di kelas atau di asrama yang lebih baik ya. Di asrama atau kalau bisa punya rumah di rumah masing-masing kalau yang sudah berkeluarga gitu ya. Tapi yang di masjid apa boleh ya boleh, kalau kita safar ya itu tidak ada fitnah ya. Ya kalau ada fitnah ya diusahakan tidak di situ ya. Banyak ulama menyatakan kalau sholat di luar pakai cadar gitu kan, untuk menghindari fitnah. Ya kalau di dalam rumah ya kan ya, tidak dipakai ya. Nah, jadi gitulah ya. Jadi bagaimana siswa tidak lupa dengan sholat mereka. Nah, kalau di Saudi itu orang di muadzin adzan atau lagi qomat. Ya, nggak di Indonesia masih ada jarak 10 menit, 15 menit, 20 menit ya. Di sana habis adzan langsung qomat. Nah, maka seorang yang mau dapat rakaat pertama misalnya bersama imam tentu mungkin 30 menit sebelumnya sudah harus datang ya, masuk ke Masjidil Haram. Tapi kalau sudah adzan ya dia udah susah untuk dapat, mungkin udah jauh sekali, mungkin 1 kilo ya kalau di Masjidil Haram mungkin 1 kilo atau berapa ya saya karena belum terlihat jelas, cukup jauh. Artinya kalau sudah mendekat adzan ya itu mungkin dapat lantai 2, lantai 3 atau lantai-lantai yang lain. Artinya sudah tidak bisa berada di dekat Ka'bah. Kalau pengen dapat ya mungkin lebih jauh ya, mungkin 1 jam atau berapa. Lebih dulu masuk, nah, ikut tawaf dulu. Nanti kalau sudah waktunya azan ya berada di belakang posisi imam misalnya. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, kita selanjutnya, nah ini pesan moral ya. Pesan moralnya apa? Yang pertama bahwa seorang muslim ya tidak boleh mengkultuskan Nabi. Ya. Nah, Nabi saja kalau mengajarkan kita untuk tidak boleh berdiri ya, kalau datang orang berdiri ya. Ya kan itu awal-awal ya. Jadi nanti berlebihan dalam ini akhirnya buat patungnya, gambarnya, disembah, kuburannya disembah dan seterusnya. Mengutuskan ulama juga tidak boleh ya. Ulama itu tidak maksum ya. Nabi saja yang udah maksum nggak boleh disembah. Nah, ulama bisa ada benar bisa salah. Ya. Sampai ada yang cium kakinya dan sebagainya. Ini suatu berlebihan, hulu ya.
Ya, insyaallah. Atau pemimpin, ya. Tidak juga boleh pemimpin. Pemimpin kan ada ya, yang sampai di ya perlakuan berlebihan ya. Kemudian kedudukan mulia diperoleh dengan ilmu. Jadi kalau misalnya pengen dapat kedudukan yang mulia, maka harus peroleh dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Ya, jadi dia belajar dengan sungguh-sungguh dengan ilmu itu diamalkan, kemudian diajarkan ya. Dan lakukan itu semua dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, bahwa ibadah itu syaratnya ada dua. Yang pertama ikhlasun niyah. Kemudian yang kedua adalah mutabi'ah bi awamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang diajarkan Rasul ya diikuti. Misalnya sholat ya, sholatnya seperti Rasulullah, tidak buat sholat-sholat baru yang tidak ada tuntunannya. Atau sholat kilat dan harus cuma nina. Rasulullah juga menyatakan pencuri dalam sholat dan ya orang tidak cuma nina ya. Tapi di hari ini ada orang yang sangat kilat sholatnya, terutama sholat tarawih itu. Cepat sekali. Itu apa sholat kalau nggak diterima gitu ya. Di sholat itu harus mengikuti. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ya, bukan pakai cara-cara sendiri yang tidak ada tuntunannya. Kemudian ya ilmu, setelah dapat ilmu diajarkan, diamalkan untuk diri sendiri, diamalkan untuk ya maksudnya setelah diamalkan diajarkan kepada siapa, ya adik-adik, tetangga, ya mungkin kalau ada ibu-ibu yang mau belajar boleh kan gitu ya. Yang ikhwan ada yang belajar bapak-bapak boleh kan. Atau apalagi kalau sudah diundang sanksi, masya Allah kesempatan baik ya. Tapi jangan karena sesuatu yang lain, karena ingin menyampaikan risalah dari Rasulullah SAW. Maksudnya itu adalah penyambungnya kan gitu ya. Di Nabi tidak ada lagi la Nabi wala Rasul ba'da. Maka selanjutnya adalah ulama. Ya, ulama juga bertingkat-tingkat ya. Nah, kemudian ikhwas sekalian, umat Islam harus berusaha menjadi robbaniin ya. Jadi umat Islam harus berusaha bagaimana menjadi robbaniin ya. Orang berilmu, beramal dan mendidik generasi berikutnya. Ya, antum punya tetangga, punya siapa, ayo belajar. Ya, ikra dulu misalnya ya, belajar ikra. Terus mulai isi pada hadis Nabi SAW atau yang lainnya ya. Artinya Robbaniin ini bukan hanya orang yang berilmu saja, tapi juga mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan, mengajarkan kepada yang lainnya. Ya. Nah, kemudian ini kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa surah Al-Imran ayat 9 ini menegaskan tentang tauhid ya, bagaimana seorang talibul ilm harus menjunjung tinggi tauhid. Ya, artinya tauhidullah ya. Tidak boleh mengkultuskan dirinya atau mengkultuskan ulama sebelumnya atau mengkultus nabi sehingga menyembah nabi ya. Nabi hanyalah pengajar. Nabi adalah hanya penyampai ya risalah kenabian. Nah, dan teladan juga bagi kita, teladan ya. Gimana beliau mungkin harus dapat tantangan, kesusahan waktu menyebarkan ilmu tersebut, waktu menyebarkan dakwah ya. Rasulullah pernah sempat tanggal giginya misalnya kan. Bagaimana Rasulullah SAW dilempari kotoran, cemooh, gila lah cemooh dengan cuman yang kotor ya. Ya, gila ya, majnun ya. Nah, ada dikatakan sahirun kadzab dan sebagainya. Nah, tapi beliau tidak marah ya, beliau sabar. Nah, ini yang harus kita teladani. Dan bukan disembah. Ya, nggak boleh ya. Imam Malik juga berdoa ya, Allahumma taj'al qabri wasanan mu'badah. Ya Allah, tolonglah jangan jadikan kuburanku itu sebagai patung yang disembah. Ini doanya Imam Malik ya. Allahumma la taj'al qabri wasanan mu'badah. Ya Allah, tolong jangan jadikan kuburanku sebagai wasan. Wasan itu patung. Ya maksudnya sesembahan ya. Sesembahan.
Dan faktanya sekarang banyak ya di kuburan-kuburan, Masya Allah, baik di sujud ya, sujudin dan sebagainya kan ya sembahan selain Allah Ta'ala, pelaku syirik ya. Kalau harus bertobat kepada Allah Ta'ala harus betul-betul bertobat, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, tobatlah kepada Allah dengan betul-betul bertobat ya. Kalau Allah berkenan ya akan diampuni kan gitu ya. Tapi harus betul-betul bagaimana kata Imam Nawawi ya, seorang yang taubat itu menyesal, ya, menyesal an-nadam ya. Kemudian bukan hanya nadam, ikhla anil maksiat, ikhla, berhenti dari maksiat, berhenti dari kesyirikan, berhenti dari kemusyrikan ya. Wal azma la yauda ilaih, tidak berjanji itu tidak mengulangi lagi, dan memperbanyak istighfar, berbanyak amal saleh. Wa atmi as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ya, di mana eh, amal yang soleh itu bisa menghapus amal keburukan dan juga harus berakhlak baik dengan manusia. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian dalam suatu hadis Nabi SAW menyebutkan, Innallaha yakbalu taubata abdihi malam yugargir. Sungguhnya Allah ya menerima taubatnya seorang malam yugargir. Walaupun ya maksudnya malam yugargir selama belum sampai tenggorokan, nyawanya belum sampai tenggorokan. Ya. Nah, kalau sudah sampai tenggorokan, ya sudah selesai ya. Sebagaimana pengakuannya Firaun, aman tu Rabbi Musa wa Harun misalnya, dia udah mati baru dia mengatakan itu tertolak ya. Nah, jadi mumpung masih nafasnya masih lancar ya, segala bertobat kepada Allah Taala atas dosa-dosa yang lalu. Nah, atau sekarang pun ada dosa misalnya, segera bertobat ya. Nah, ya apapun dosa itu ya kita yang tahu, yang hanya Allah Taala dan kita yang tahu. Nah, apa dosa-dosa kita ya ampun, minta diampuni Allah Taala dan tidak dari maksiat tersebut. Kalau berkaitan dengan lawan jenis ya segera menikah kan gitu ya. Nah, kalau laki-laki mudah mencari, kalau akhwat bagaimana? Ya tentu ya bisa titip ustaz misalnya, siapa yang siap dan sebagainya, nah, bisa ya. Ya artinya mudahkan urusan. Ya tidak apa bersulit-sulit dalam satu urusan. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, ini mungkin presentasi Ana. Nah, ini ada mahasiswi yang sepertinya sudah siap ya. Siti Saida, sudah siap belum? Ada Siti Saida, ada Ustaz. 6, ada 2 orang. 6, tafadhal. Silakan yang sudah siap, boleh di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'd. Di sini Ana akan membawakan presentasi tentang pendidikan moral dan etika komunikasi, tafsir surat An-Nur ayat 27 sampai 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya,
maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muslim surah An-Nur ayat 27 sampai 28 berbicara mengenai pendidikan moral dan etika komunikasi. Salah satu contohnya adalah dilarang memasuki rumah seseorang tanpa izin dan harus mengucap salam. An-Nur ayat 27. Di antara pergaulan yang baik yaitu janganlah memasuki rumah orang lain kecuali sesudah diberi izin dan memberi salam terlebih dahulu, agar tidak sampai melihat aib orang lain, tidak melihat hal-hal yang tidak pantas orang lain melihatnya, tidak menyaksikan hal-hal yang biasanya disembunyikan orang, dan dijaga betul untuk tidak dilihat orang lain. Seseorang yang meminta izin untuk memasuki rumah orang yang ditandai dengan memberi salam. Jika tidak mendapat jawaban, sebaiknya dilakukan sampai 3 kali. Kalau sudah ada izin, barulah masuk, dan kalau tidak, sebaiknya pulang. Adab bertamu. 1. Mengucapkan salam maksimal 3 kali. 2. Meminta izin masuk. 3. Mengetuk pintu yang tidak mengganggu. 4. Posisi di samping pintu, tidak berdiri di depan pintu. 5. Tidak mengintip. 6. Pulang kembali jika disuruh pulang. 7. Menjawab dengan nama jelas jika pemilik bertanya siapa. An-Nur ayat 28. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa apabila hendak memasuki rumah orang lain dan tidak menemukan seseorang di dalamnya yang berhak memberi izin atau tidak ada penghuninya, janganlah sekali-kali memasukinya sebelum ada izin. Kecuali ada hal yang mendesak seperti ada kebakaran di dalamnya yang mengkhawatirkan akan menjalar ke tempat lain atau untuk mencegah suatu perbuatan jahat yang akan terjadi di dalamnya. Maka bolehlah memasukinya meskipun tidak ada izin. Tetapi kalau orang yang berhak memberi izin untuk masuk menganjurkan supaya pulang karena ada hal-hal di dalam rumah yang oleh pemilik rumah merasa malu dilihat orang lain, maka ia harus pulang karena yang demikian itu lebih menjamin keselamatan bersama. Allah Maha mengetahui isi hati dan niat yang terkandung di dalamnya. Kesimpulannya, tafsir surat An-Nur ayat 27 dan 28 oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menekankan pentingnya meminta izin dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumah orang lain dengan penjelasan tambahan mengenai adab saat meminta izin untuk mencegah melihat aurat dan menjaga pandangan. Ayat 27 mewajibkan umat Islam untuk tidak memasuki rumah yang bukan miliknya sebelum meminta izin dan mengucapkan salam demi menjaga kehormatan dan privasi. Ayat 28 menjelaskan bahwa jika penghuni rumah tidak menjawab atau tidak mengizinkan, maka sebaiknya kembali dan ini adalah bentuk penghormatan serta tidak menjadi dosa. Sekian, syukran wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, ini pendidikan juga ya. Jadi bagaimana ketika mau masuk rumah tentu kita harus izin, kecuali untuk kemaslahatan mereka. Misalnya ada kebakaran itu mau izin ke siapa, orang juga mungkin nggak ada kan. Ya tentu kita harus menolong segera gitu kan. Nah kalau ada orangnya, mungkin ada sandalnya atau apa, ya kita izin maksimal 3 kali kan gitu ya. Kalau sudah 3 kali nggak ada tanggapan, ya sudah, ya kita pergi. Berarti orangnya mungkin nggak ada atau orangnya tidak berkenan untuk ditemui ya. Dan juga di Al-Quran juga salah seauratul lakum gitu ya. Ada 3 waktu yang sebaiknya tidak bertamu di kala itu. Min qabli sholatil fajr misalnya. Sebelum sholat subuh. Ya, pagi-pagi banget ketok-ketok. Wah, ini orang mungkin lagi ibadah misalnya. Atau mungkin yang lain kan gitu. Hina tadawuna thiyabakum minadh-dhahirah. Nah, ini di siang hari. Siang hari juga kan ada kailulah ya, atau
mungkin ada yang lain keperluan ya keluarga yang nggak bisa diganggu kan. Ba'da sholat isya, kemudian setelah itu setelah sholat isya ya sebaiknya memang tidak bertamu ya sebaiknya tidak bertamu kecuali kita ada janji sebelumnya bertamu ya sudah ya. Tapi Rasulullah SAW juga menjelaskan mengenai bertamu itu ya di luar 3 jam tadi, 3 waktu tadi ya silakan. Karena ba'da isya itu kalau Rasulullah SAW biasanya setelah itu tidur, tidak bercakap. Bahkan ada ulama menyatakan makruh bercakap-cakap setelah isya. Yang setelah isya ya habis ya zikir misalnya ya udah istirahat. Nanti apa namanya tengah malam nisfil lail ya qiyamul lail gitu ya. Imam Ahmad udah sampai sholat 150 rakaat, masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Ini kalau ini klaimnya berbeda ya. Kalau dulu mungkin ya apa namanya di siang hari tidak banyak aktivitas. Di siang hari ya, tidak sekarang yang masanya semua industri ya. Masuk jam sekian, jam sekian, ya beda ya. Zaman kita agak berbeda. Di zaman dulu mungkin hanya ya tadi ya ada majelis-majelis seperti itu. Ya semua gaji ditanggung negara misalnya kan itu ya. Nah, sehingga apa namanya seorang ulama misalnya dia tidak repot dengan pengaturan waktunya. Bahkan dalam kitab Min Akhlaqis Salaf itu kalau pagi-pagi itu ngantuk sekali. Ya, anak pernah baca ya. Ya mukanya surem, ya bukan surem ya apa namanya, ngantuk sekali pokoknya ya. Jadi kusut gitu bilangnya karena ya ngantuk, menahan kantuk. Jadi tapi tidak tidur ya, menahan ngantuk. Jadi sampai ya, mereka ini masuk ke masa sholat duha ya, sholat duha, sholat isyraq ya, isyraq baru mereka sholat 2 rakaat. Setelah itu ya mungkin istirahat ya, bisa istirahat atau melakukan aktivitas yang lain. Nah, nanti tidurnya itu di kailulahnya. Nah, kailulah ya. Kubail zuhur misalnya. Ya, ngantuk banget itu sebelum sholat zuhur. Ya. Kalau di Syekh di Bin Baz mungkin pada zuhur kailulahnya. Di pada zuhur itu tidak boleh diganggu sampai asar. Ya, betul-betul kailulah ya. Dan memang ada ahli Nabi SAW mengatakan kilo lian syaitan dalam ya kilo kailulah kalian sebagainya karena sungguhnya setan tidak kailulah ya. Maka ini bagian dari adab-adab Islam ya. Nah, cuma kan sekarang kadang-kadang kurikulum di sekolah kan ada full day ya. Wah, kailulahnya kapan gitu ya. Nah, ya mungkin kalau ada yang bisa menerapkan kailulah sebentar alhamdulillah, tapi ada yang nggak bisa. Nah, memang ya ya kita ngikuti aja bagaimana ya. Eh, ya kan kita bekerja kan mau di mana-mana harus mengikuti peraturan di mana di tempat kita bekerja. Ya. Kalau di Binbas ya selama tidak ada jadwal ngajar, nah dibolehkan ya, boleh. Kalau di tempat lain kita nggak tahu ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, ini Masya Allah Siti Saedah sudah presentasi. Mungkin ada yang lain, silakan. Ana Ustadz. Nah, tafadhali. Ya, sudah terlihat. Monggo kalau mau dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minal zulam
ومخرج الصبر من الألم فملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas waktunya. Pada kesempatan kali ini insyaallah Ana akan mempresentasikan tafsir surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Semoga melalui pembahasan ini kita dapat lebih memahami kandungan ayat ini dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillah. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguh kesulitan bersama dengan kemudahan. Jadi sebetulnya surat ini itu diturunkan untuk menghibur Rasulullah ketika dalam kondisi terpuruk. Jadi Allah menghibur dan meyakinkan Rasulullah agar beliau selalu optimis. Turunnya surat ini itu dilatar belakangi oleh masyarakat kafir Quraisy yang terus-menerus melakukan intimidasi terhadap Rasulullah yang saat itu hidup beliau sangat sederhana. Mereka juga mengolok-olok Rasulullah, bahkan mengajak para pengikutnya untuk meninggalkan Islam. Jadi dengan sombongnya para kafir Quraisy itu menyuruh agar kembali kepada ajaran jahiliyah dan akan memberikan kepada Rasulullah dan para pengikutnya itu berupa imbalan harta, makanan, kenyamanan, dan sebagainya. Tapi di sini Ana fokus hanya di 2 ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 ayat ini. Oke. Jadi tafsir ayat di atas itu, menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah menegaskan bahwa setiap kesulitan yang dialami seorang hamba akan selalu disertai kemudahan. Penegasan ini disebutkan 2 kali untuk menunjukkan kepastian dan keyakinan. Sampai-sampai ayatnya itu kan hampir sama ya. Kata para ulama, dalam 2 ayat ini terdapat 4 penguat bahwasannya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yang pertama, Allah membuka ayat ini dengan inna, yang artinya sesungguhnya, yang memberikan faidah penekanan bagi kalimat setelahnya. Yang kedua, Allah mengulangi kalimat tersebut dengan maksud untuk benar-benar menekankan. Yang ketiga, Allah menyebutkan al-usri dalam bentuk ma'rifah yang diawali oleh huruf alif lam. Alif lam di situ dalam bahasa Arab adalah alif lam al-ahdiyah. Sehingga al-usri yang kedua adalah al-usri yang pertama yang disebutkan kembali. Berbeda dengan yusron yang disebutkan dalam bentuk nakirah yang berakhiran tanwin. Sehingga yusron yang kedua berbeda dengan yusron yang pertama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam 2 ayat ini, kesulitan itu hanya disebutkan 1 kali, sedangkan kemudahan disebutkan 2 kali. Oleh karena itu, diriwayatkan dari para salaf bahwasannya mereka mengatakan lan yaghliba usrun yusraini. Tidak mungkin satu kesulitan itu akan mengalahkan 2 kemudahan. Yang keempat, Allah menggunakan kalimat ma'a yang bermakna bersama, menunjukkan bahwasannya kemudahan tersebut akan segera datang setelah kesulitan. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang, maka kemudahan akan datang dan ikut masuk bersamanya. Disebutkan di tafsir At-Tabari. Ini semua menekankan bahwasannya apabila seseorang menghadapi kesulitan, lalu dia berusaha bertakwa kepada Allah, niscaya kemudahan akan mengiringi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Kesimpulan,
atau inspirasi yang bisa diambil dari dua ayat ini yang kaitannya dengan motivasi untuk belajar kita sebagai para penuntut ilmu. Yang pertama adalah optimisme di tengah kesulitan menuntut ilmu. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada kesulitan yang bersifat permanen, sehingga kesulitan apapun dalam menimba ilmu itu tidak akan selamanya. Akan ada kemudahan setelahnya, karena begitulah sunatullah kehidupan di dunia ini. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dan hari-hari itu Allah pergilirkan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, sebagaimana juga sabda Rasulullah, dan sesungguhnya pertolongan datang bersama dengan kesabaran, kelapangan datang bersama penderitaan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Inspirasi yang kedua, kesabaran sebagai kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Dalam menghadapi kesulitan menimba ilmu, bersabar adalah modal atau langkah pertama menuju kemudahan. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak sanggup menahan pahitnya belajar, maka ia akan menelan hinanya kebodohan. Yang ketiga, peluang di balik tantangan. Ayat ini juga menginspirasi kita untuk melihat ujian itu sebagai sebuah tantangan, sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Sehingga kesulitan menimba ilmu itu adalah bagian dari perjalanan yang mengasah kemampuan dan karakter seseorang. Yang keempat, keyakinan pada janji Allah. Penegasan dua kali dalam ayat ini menunjukkan bahwa janji Allah itu adalah pasti. Jadi Allah itu bisa melakukan segala hal, tapi hanya satu Allah yang nggak bisa, yaitu Allah tidak bisa mengingkari janji. Jadi pasti janji Allah itu pasti. Dengan percaya pada janji ini, umat manusia dapat menghadapi kehidupan dengan lebih percaya diri dan penuh harapan. Para ahli tafsir berkata bahwasannya ayat ini berkaitan dengan kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Nabi, sehingga Allah menenangkan Nabi dengan dua ayat ini. Bahwasannya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Nah, demikianlah pemaparan tafsir yang dapat Ana sampaikan. Semoga dari pembahasan ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari firman Allah, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ana sadar bahwasannya mungkin penyampaian ini masih banyak kekurangan, tapi semoga bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Menarik ya untuk dicermati apa yang sudah disampaikan oleh Uftina Adkia ya. Ara itu Adkia ya. Adkia. Atikah Rohmah Ustadz. Atika Rahmah. Afwan, Atika Rahmah. Nah, jazakallah khair. Selanjutnya ada juga siapa? Berlian ya. Sudah siap? Berlian? Sudah. Nah. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Ukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa amma ba'd. Di hadhil fursa at-tayyibah insyaallah saubayyin an pendidikan iman dalam keluarga Qur'ani sesuai dengan analisis Quran surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian persepsi yang akan kita bahas pertama,
bagaimana tafsir surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang kedua, apa saja pelajaran yang dapat diambil dari surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang ketiga, apa itu pendidikan iman. Dan yang terakhir, apa saja relevansi surat At-Tahrim ayat 6 dengan pendidikan iman keluarga. Berikut ini adalah Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun wa syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian tafsir dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu adalah dalam ayat ini Allah tidak memerintahkan seseorang untuk menjaga diri dan keluarganya dari maksiat. Akan tetapi Allah langsung memerintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka. Kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan maksiat sudah pasti mengantarkan kepada neraka jahanam, sehingga seseorang harus menjaga diri dan keluarganya dari maksiat yang akan mengantarkan seseorang tersebut ke neraka jahanam. Dalam ayat ini juga Allah mengingatkan bahwa sebelum seseorang mencegah orang lain dari neraka jahanam, hendaknya dia menjaga istri dan anak-anaknya terlebih dahulu. Kemudian tafsir dari ayat waquduhan nas wal hijarah, waquduhaha ya'ud ila annar ay waqudun nari annas wal hijarah. Jadi bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Setelah Allah mengingatkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, Allah kemudian mengingatkan tentang bahaya neraka tersebut. Yang pertama disebutkan tentang mengerikannya neraka adalah bahan bakarnya terdiri atas manusia dan batu. Kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwa tatkala batu menjadi bahan bakar, maka dia akan menjadi sangat panas dan batu tersebut juga akan menempel pada tubuh-tubuh manusia yang masuk dalam neraka. Waliyadzubillah. Adapun manusia di neraka sebagai bahan bakar maksudnya adalah selain mereka dibakar, ternyata mereka juga membakar apa yang ada di sekelilingnya. Seperti itu. Kemudian tafsir potongan ayat alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah menyebutkan bahwa malaikat yang menjaga neraka jahanam memiliki sifat yang keras dan kasar. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kasar di sini maksudnya adalah perkataan mereka kasar, sedangkan keras itu maksudnya adalah sikap mereka yang keras. Artinya adalah malaikat tersebut disifati oleh Allah dengan sifat berakhlak yang buruk dan bersikap keras bagi penduduk neraka jahanam. Kemudian dalam ayat ini pula Allah memuji para malaikat penjaga neraka tersebut. Di antara pujian Allah adalah bahwa mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari surah At-Tahrim ayat 6 ini. Yang pertama, perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah. Takwa seperti yang kita ketahui pengertian takwa, imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Melakukan perintahnya dan meninggalkan larangan, melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan juga berdakwah. Kemudian yang kedua, anjuran menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Kemudian yang ketiga, pentingnya pendidikan Islam sejak dini. Dan yang terakhir, beriman kepada malaikat Allah. Kemudian, setelah kita mengetahui tafsir dari surah At-Tahrim ayat 6 sesuai dengan judul yang kita bahas, pendidikan iman keluarga Qurani. Apa itu pendidikan iman? Yang dimaksud pendidikan iman adalah mengikat anak dengan dasar-dasar iman saat ia mampu berpikir, membiasakan dengan rukun Islam saat ia mulai memahami dan mengajarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang indah saat ia sudah mampu membedakan atau tamyiz.
Kemudian relevansi atau hubungan atau keterikatan antara surah At-Tahrim ayat 6 dengan pendidikan iman keluarga. Yang pertama, tanggung jawab orang tua. Ayat ini menyerukan kepada orang-orang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya. Jadi tidak hanya dirinya sendiri, akan tapi keluarganya juga dari siksaan api neraka yang secara otomatis membebankan tanggung jawab besar kepada kedua orang tua untuk mendidik dan membimbing anggota keluarga. Maka peran orang tua, tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak dengan adab-adab Islam itu sangat penting. Kemudian yang kedua, pendidikan keimanan. Pentingnya membimbing keluarga agar taat dan bertakwa kepada Allah adalah inti pendidikan iman yang diajarkan dalam ayat ini. Ini berarti mengajarkan akidah seperti mengimani Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Kemudian, menjauhkan dari maksiat. Orang tua memiliki kewajiban untuk menjauhkan anggota keluarga dari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti kebohongan dan egoisme. Kemudian, pentingnya rumah sebagai madrasah. Rumah harus dijadikan sebagai tempat pendidikan atau madrasah pertama bagi anak-anak, di mana nilai-nilai agama ditanamkan, bukan sekedar tempat berlindung atau beraktivitas sehari-hari. Kemudian, penciptaan lingkungan harmonis. Pendidikan dalam keluarga bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman, harmonis, dan penuh kasih sayang berdasarkan nilai-nilai agama yang dimulai dari interaksi antar orang tua dan anak. Kemudian, nasihat saling mengingatkan. Anggota keluarga harus saling menasihati dalam kebaikan sebagai tanda cinta dan kepedulian, yang merupakan bagian dari upaya menjaga diri dan keluarga dari neraka. Jadi antara orang tua dan anak itu harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Kemudian fokus pada keselamatan akhirat, bukan hanya keselamatan dunia. Pendidikan iman keluarga tidak hanya bertujuan untuk kesuksesan duniawi, akan tapi juga ukhrawi, keselamatan dan keberhasilan di akhirat. Karena kita di dunia ini hanya sementara, dan yang abadi, yang kekal itu di akhirat. Dan mari jadikan keluarga kita keluarga yang berlandaskan Al-Quran, yang mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Jazakumullahu khairan ala istima'ikum wa timamikum wa barakallahu fikum wa wafaqakumullah wa yassarallahu umurakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sudah dipaparkan ya mengenai anjuran untuk bagaimana menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, ini azan sudah berkumandang, tentu kita akan sholat dulu ya. Nanti mungkin kita juga di sini aja. Jadi karena waktunya mepet, artinya setelah ini kan sholat. Nah, kalau nanti balik lagi ya bisa juga, cuman kan kalau jalannya jauh nih, kayak kita masjidnya juga jauh kan. Ini mungkin habis waktu di jalan juga. Baik, insya Allah kita cukupkan di sini. Insya Allah mudah-mudahan manfaat apa yang sudah pelajari hari ini untuk diri kita semua ya, dan juga untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Ya. Nah, diamalkan untuk diri sendiri dan keluarga. Mungkin ada adik-adik atau siapa ya, bahwa kita juga harus menjaga keluarga kita dari kemungkinan yang buruk ya, di kehidupan akhirat kelak ya. Tapi sebagai seorang muslim hanya bisa berusaha. Seorang Nabi Nuh alaihissalam misalnya itu berusaha bagaimana anaknya ikut bersama dia, tapi dia tidak mau kan gitu ya misalnya. Ya, kita hanya bisa berusaha ya, lebihnya Allah Ta'ala yang memutuskan apakah mau yang penting kewajiban kita sudah terpenuhi ya, sudah tersampaikan. Nah, kalau kita ingatin orang-orang sekitar kita, keluarga kita, atau mungkin tetangga kita, sudah selesai. Ya, tidak bisa kita paksa kalau memang nggak mau kan gitu ya.
Baik, naktafi bihadza wa insyaallah nastamir fi fursa ukhra wa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala bidu'a kafatul majlis subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum.